Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya mau lanjut di bagian persok breakeran lagi. Nah, ini saya mau share pipa shock ya, pipa only. Kira-kira bagus nggak mereknya? Nanti saya akan coba reviewin. Ini mereknya Takayama, punyanya Supra X ya, merek Takayama. Mereknya Gunung, karena ini kan robek di sini dusnya, jadi ditutup sebagian. Nah, ini mereknya. Nanti akan saya pasang di Honda Supra. Saya akan samakan dengan pipa dengan pipa original bawaan Supranya ya. Nanti saya akan samakan. Ada perbedaan enggak? Ya, ini isinya. Nah, nanti saya akan padukan dengan yang saya review kemarin, yaitu seal ori Kawasaki sama per orinya Honda. Ini saya beli di IM Part, tapi kok kayak gimana gitu loh, gambarannya kok kayak gini ya sekarang ya, kok stikernya kok IM Part kan udah terkenal kata keasliannya ya kan, tapi kok kalau kita lihat kertasnya kok kayak labur gitu loh, nggak bisa kelihatan kayak ori gitu, kayak jelek gitu. Saya nggak tahu memang kayak gini atau gimana, apa karena posisinya kertasnya ini di dalam, jadi kertasnya itu sembarangan, beda dengan yang biasa ditempel di luar kan bagus ya kertasnya. Oke, tapi kalau dilihat dari material ininya sih bagus. Ini nggak usah saya review ini. Nanti saya akan oplos ya dengan ini oli shock pakai Yamaha Loop. Ini oli shock ya, bukan oli gardan, front fork ya. Oke, ini pipanya. Saya ambil dulu pipa shock yang punya saya, Supra originalnya ya. Oke, lanjut ya. Alasan kenapa kok pilih Takayama Mas? Nah, kalau di Indopat kemarin udah pernah saya review ya kan, kualitasnya seperti apa ya, kayak gitu udah pernah saya review. Terus sekarang yang merek lain. Nah, alasan kenapa saya pilih ini karena saya butuhnya satu ya. Merek-merek yang lain itu kayak KNZ, Coho, merek Edo dan lain-lain lah, pokoknya merek-merek KW di pasaran aftermarket yang murahan itu, aftermur itu dia itu rata-rata harus sepaket kanan kiri ya, dua. Jadi kalau kita butuhnya satu, yang satu ya bonus disimpan gitulah. Nah, sedangkan saya butuhnya satu. Nah, kalau ini itu bisa satuan. Dusnya ini memang satu, dia kayak punyanya Indopret juga satu. Nah, ini satuan juga. Oke, itu enaknya kalau aftermur kayak gini yang satuan ada. Nah, terus harganya berapa Mas? Ini harganya under 60.000, pokoknya sekitar 50 sekian gitulah ya. Nanti saya sertakan linknya lah. Harganya itu 50.000 sekian. Oke. Nah, ini pipa shocknya secara bentuknya seperti ini. Ini masih ada plastiknya ya, nah, jadi nggak terlalu mengkilat. Kita buka aja plastiknya. Ini di plastiknya ini ada olinya, jadi biar nggak karatan atau gimana. Kalau kayak yang ori-ori itu kan dia bukan oli, tapi dia pakai kertas ya, kertas minyak. Oke, kalau kita lihat pengkilatnya ya masih mengkilat yang kayak original sih. Chrome-nya itu kelihatan masih padat yang original. Ya, biasanya yang padat itu kelihatan mengkilat, tapi nggak tahu nanti setelah digunakan kena gesekan apakah dia makin kinclong, kita nggak tahu juga. Saya akan ambilkan yang original. Ini kebetulan udah di sebelahku yang original, tak kasih gombal ya biar nggak lecet. Nah, ini ori ya, ini after. Nah, ini perbedaannya, lihat ya, mengkilat ini kan. Tapi kalau ini dilihat sih memang kena posisi gesekan ya. Yang sini yang nggak kena gesekan, nggak terlalu juga, tapi tetap kalau kita lihat tetap kinclongan yang ori. Panjangnya ya sama, panjangnya sama, nggak ada perbedaan. Terus ujungnya berbeda, ini ujungnya. Nah, kalau ini ujungnya itu susun ya, bisa dilihat ini ujungnya susun di gini, terus ada seperti garis ya, terus ke sini ada susunannya. Nah, sedangkan yang ini itu ujungnya itu langsung mengerucut. Nah, kalau ini kan ada susunannya, ini langsung mengerucut. Terus bedanya, nah
Ini nggak tahu pemakaian atau gimana, tapi setauku kalau yang original walaupun nggak masih baru ya, di sini itu yang ujung sini dengan yang bagian sini itu krumnya sama-sama mulus semua. Nah kalau ini dilihat itu di sini, terus di sini kelihatan agak kasar ya. Nah nggak apa, namanya juga murmer ya, aftermur. Terus kita lihat di bagian dalamnya, apakah sama atau berbeda? Ini ngelihatnya gimana sih? Nah gini ya, ini bagian dalamnya dia cincinnya besi ya, di sini bukan plastik kayak punyanya Beat itu yang model plastik kayak warna merah apa gitu kan. Kalau ini kan besi kelihatannya ya. Terus ini kita lihat aftermur, dia juga besi dan dia bisa bergoyang-goyang, fleksibel ya, intinya dia fleksibel. Ini harus fleksibel. Ada yang kalau kemarin di Indopart itu geraknya dikit, kalau ini agak jauh ya, pergerakannya lebih fleksibel. Ini yang ori gimana, apakah jauh juga? Ori ya jelas fleksibel juga, pergerakannya jauh. Oke, jadi kalau secara bentuk panjang semuanya ya persis ya. Yang membedakan di bagian ininya aja, di sini ada susunannya. Kalau ini dia langsung modelnya tirus. Oke, sekarang saya akan coba di bagian dalamnya. Nah ini menentukan juga dalemannya sini. Nah, luas diameter ininya itu sama enggak gitu loh. Nah kalau diameter ininya enggak sama ya, atau terlalu longgar, itu nanti goyang. Ini yang bagian sini enggak saya ukur pakai sigmat ya, karena ini kan bagian dalam. Yang luar nanti bisa kita ukur pakai sigmat, atau enggak usah juga enggak apa-apa, kita langsung masukkan ke pipanya karena ada contoh pipanya, itu juga enggak apa-apa. Oke, langsung tak cobain pakai per yang baru yang belum ada aus-ausnya. Kalau lama kan nanti ada aus di sampingnya. Cobain yang baru aja. Kenapa harus pakai per, itu harus ori? Nah ini nanti saya jelaskan di video yang nanti aja. Ini review di sini. Nah ini kalau kita lihat ya, nah ini per, ini presisi ya, dari lubangnya itu spillingnya dikit sekali. Jadi jangan gunakan per. Kadang kan orang misal pipa Jupiter dikasih per Supra di sistem oplos lah ya, kalau ininya kok terlalu longgar itu jangan digunakan. Motor itu nggak akan nyaman, dia pasti ada oleng-olengnya, nggak stabil setirnya ya. Walaupun konus bagus, bearing bagus, nanti setir juga nggak stabil, goyang. Kalau kecepatan tinggi, rem nah langsung gedek ya. Nah ini itu ngepres gini ya. Oke, ini bagus. Terus kita coba yang aftermur. Longgar Kang Bro. Syah, ini nih longgar ya. Pergerakannya lumayan banyak. Ini lumayan banyak, ini pergerakannya lumayan banyak. Harusnya kalau yang bagus sih itu sama, ini lumayan banyak. Agak cari aman kayaknya, tapi dia nggak tahu sih. Kalau yang bagian dalam ya agak ngepres. Coba ya, tak ulang lagi ya, karena ini pipanya tuh nggak sama gini loh maksudnya. Ini tuh longgar banget ya yang bagian luar, terus agak masuk sini yang untuk kancingannya itu lebih rapat, terus ke sana lagi, ke dalam lagi lebih rapat juga. Tapi umumnya kalau yang aftermarket murahan-murahan itu kan dia kan gimana ya, dia kan dari ujung sini sampai ke sana kan sama, ngeblong semua. Coba ya, saya masukkan di sini. Oh, rapet ya Bro, ternyata di dalam. Kalau saya gerakkan gini, oh rapet di dalam, rapet. Lebih ngepres, lebih agak presisi lah, kayak original. Tapi di dalam dia hanya sampai sini, enggak keseluruhan sampai di agak atas dikit. Coba ini. Oh iya, rapet. Oke, termasuk ya lumayan lah kalau menurutku. Saya pernah nyobain beberapa merek itu ya longgar parah. Pokoknya aku nggak bakalan mau kalau ininya longgar parah, karena ini menyangkut selain kenyamanan juga resiko kecelakaan yang tinggi. Kalau kita pas kenceng ya kan, terus
oleng ya weh, nyawa. Oke, dari bagian sini saya rasa dari bentuk fisik dan apa ya, lubang untuk pernya itu masih aman. Kalau lubang ini terlalu lebar, selain oleng itu kuota oli itu berbeda isinya, umumnya kayak gitu. Jadi misal isi ini 65 mili ya, di sini itu dikasih 65, itu jeduk, jadi nggak bisa disamakan. Kita harus ngukur secara di ribon dulu, di ribon. Nanti kalau udah cek berapa senti dari atas ya kan, dari topnya itu berapa senti. Nah gitu, misal ini diisi 65 kok di topnya 1 senti ya anggaplah ya, terus ini diisi 65 di ribon kok sampai mentok atau geduk ya, itu berarti kan kurang banyak gitu loh. Isinya itu bisa berbeda kalau lubang di dalamnya berbeda. Itu kemarin aku masang apa kemarin sampai 100 mili loh. Lebih 120 kalau nggak salah. Yang tadi awalnya normalnya itu kan 70 mili atau 65 mili, itu sampai 120 mili baru nggak jeduk. Itu ada kemarin pipa sok merek apa kemarin. Oke, terus kita coba pasang. Ini harus lancar normal ya, nggak goyang harusnya. Kalau goyang ya ininya berarti aus. Kalau ininya aus digoyangkan gini bunyi jeduk-jeduk ya, berarti harus minta ganti pipanya. Oke, coba yang baru. Oke, presisi lah, nggak usah pakai sigmat. Ini udah nggak ada goyangan, normal. Masuknya nggak seret, digoyang nggak kocak. Normalnya kayak gitu. Di sini dia berani masang merek loh, kita kete kemelindi. Nah ini TKYM ya. Di sini juga ada kode KIV ya. Ini kodenya Suprafit itu sama. Oke, sip. Terus saya akan ukur di bagian dalam ya, di bagian sulingannya, diameter lubang tadi, fleksibelnya, valve-nya itu sama enggak gitu. Nah ini sulingnya ya, kita coba. Ini yang orinya. Oke, yo pasti presisi lah, namanya juga ori yo. Nah, lihat itu tengahnya, tengahan sininya ya kan, dia rapet gini ngawet. Terus yang ini yang merek Gunung itu, lihat. Nah ini anunya, valve-nya. Nah dia juga presisi ternyata Kang Bro ya kan. Nah kita goyangin ke sini, nah itu valve-nya ngikut. Nah ini di sini ngikut ya. Kalau ke sini nah ngikut juga ke sini. Ini ke sini ngikut, nah, ngikut. Nah, ya kan? Oke, jadi untuk bagian ini, bagian sulingannya ya, valve bawahnya itu presisi termasuknya. Tadi udah kita coba pernya, tapi belum kita coba panjangnya tadi ya. Nah, kita lihat panjangnya itu pas di garis sini, pas di lubang yang saya bilang tadi agak tebel ya kan. Kalau posisi ini tanpa suling ya, ini tanpa suling, posisinya di situ. Nah, yang satunya, yang olinya, oke sama, posisinya sama. Jadi kalau menurutku ya, kesimpulannya menurutku untuk Takayama ini dari bentuk ya, merek Takayama ini dari bentuk itu presisi. Bentuknya, ukurannya, panjangnya sama, terus lubang dalamnya juga diameternya sama, luar juga sama, valve-nya sini juga bagus, hanya saja beda di ujung sini. Nah, nggak tahu ini nantinya ngaruh jeduk atau enggak kalau kita isi oli sama. Nanti coba saya isi oli sama ya, karena kan kalau bisa dibilang kan ini normal, terus tabung normal ya, per semuanya baru, nggak ada panjang pendek ya kan. Nanti kita samakan isi olinya, isinya sama. Oke, yes, jadi kalau dibilang recommended enggak, kita belum tahu ya. Yang dimaksud recommended itu gimana? Recommended enggaknya itu misal ini harganya 150, ini harganya 50, andai katakan kayak gitu. Kalau ini mampu 3 tahun, ini harusnya mampu setahun kan, itu ya. Perbandingannya kan 1:3 kayak gitu. Nah kalau ini mampu 10 tahun ya, ini paling enggak 3 tahun kayak gitu. Kalau ini 10 tahun mampu, ini kok hanya 1 tahun ya, enggak masuk rekomendasi
tuh. Oke. Tapi kalau ini mampu 10 tahun, ini kok mampu 5 tahun. Nah, itu ya baru jos ngono loh. Oke ya. Sip. Kita nggak tahu, yang saya nggak bisa ketahui ya secara fisik sih bagus, yang nggak bisa saya ketahui hanya kualitas chrome-nya. Ini yang nggak bisa tahu, gampang lecet atau enggaknya, gampang berkarat atau enggaknya, karena banyak macam-macam chrome yang kayak gini tuh. Ada yang mudah sekali lecet berat, ada yang mudah sekali berkarat, ada kena bintik-bintik, kena air hujan udah berkarat ya, ada juga yang mudah berpori-pori, nggak kena apa-apa tiba-tiba ada kayak lubang, akhirnya olinya merembes. Itulah, itu aja dulu untuk review pipa shock Takayama-nya. Semoga videonya bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.